Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ngaji bersama dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga apa yang kita lakukan dalam ngaji ini Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan bagi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan ya terkait dengan pembahasan yang terkait dengan konsep dalam syariat Islam. Kemarin kita sudah membahas secara umum tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Nah, pagi hari ini saya akan mulai masuk pada pembahasan secara agak lebih terperinci terkait dengan persoalan-persoalan yang menyangkut tentang keislaman, yang kita awali dengan persoalan fikih ya, fikih. Ya, nah Islam itu syariat atau fikihnya. Karena kalau sudah menyangkut tentang syariat itu kan luas, yang pahami dan bersifat normatif ya, jadi tidak bersifat analisa, tidak bersifat pemahaman yang bersifat umum, tetapi sudah detail ya terkait dengan hal-hal yang bersifat standar, normatif, aturan, syarat rukun, ketentuan sah, tidak sah, halal, tidak halal. Jadi sudah lebih spesifik dan bersifat kasuistik ya pada permasalahan-permasalahan yang bersifat lebih fokus ya, lebih terperinci, sehingga perlu dipastikan terkait dengan hukum yang menyangkut tentang masalah-masalah itu. Nah, kita pagi hari ini berbicara tentang persoalan fikih itu ya. Fikih itu salah satu dari aspek hukum di dalam Islam yang dihasilkan dari ijtihad. Jadi fikih itu kalau diterjemahkan dalam pemahaman menurut istilah para ahli usul itu fikih itu ya al-ilmu bil ahkam. Jadi fikih itu dalam pemahaman para ahli usul fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Sifatnya al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi fikih itu adalah hukum-hukum, fikih itu hukum syariat yang bersifat amaliyah. Karena hukum syar'i nanti ada kalanya amaliyah, ada kalanya i'tikad. Ya. Maka di sini ada perbedaan atau dibedakan gitu ya. Dalam pembahasan ini dimaksud dalam fikih itu adalah al-amaliyah, hukum syara' yang bersifat amaliyah, bersifat perbuatan. Perbuatan itu ya di dalamnya termasuk tentu ucapan ya, kauliyah gitu ya. Jadi dalam pendefinisian itu diambil yang bersifat al-ghalib, al-aghlab yang lebih banyak. Nah, perbuatan itu lalu di dalamnya termasuk apa? Ucapan. Ya. Jadi fikih itu adalah hukum syara, ya, bukan hukum negara ya, membedakannya, bukan hukum adat, tapi hukum syara. Berarti al-hakim atau yang menetapkan hukum itu adalah asy-syari' wallah, ya. Makanya fikih itu adalah hukum syara, hukum syariat, ya, hukum agama yang bersifat amaliyah. Karena sekali lagi hukum agama nanti ada kalanya bersifat apa? I'tikadi, ya, ada hukum. Kalau hukum itu kita artikan ketentuan ya, ada ketentuan yang berkaitan dengan persoalan i'tikadi ya, keyakinan, keimanan,
keyakinan yang benar itu kayak apa, itu ada aturan, ada ketetapan, ada hukumnya. Lalu ada hukum yang pada umumnya orang memahami hukum itu ya aturan fikih itu gitu ya. Ya syariah yang bersifat amaliyah itu ya. Yang kedua, fikih itu adalah al-muqtasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi fikih itu adalah hukum syara. Yang kedua yang bersifat amali. Yang ketiga, hukum itu digali dari dalil-dalil yang bersifat tafsili, yang bersifat terperinci. Jadi hukum tadi ini adalah hasil dari sebuah pemahaman, hasil dari sebuah ijtihad. Ijtihad itu adalah menggali tadi ya, menggali, memahami, mengerahkan segala kemampuan untuk bisa memahami sebuah dalil dari dalil-dalilnya yang bersifat tafsiliyah. Tafsili itu artinya terperinci. Oke ya, nanti saya jelaskan satu persatu. Jadi fikih itu hasil ijtihad, gampangnya begitu ya. Fikih itu hasil apa? Ijtihad. Kalau sesuatu itu diijtihadi, berarti sesuatu itu atau dalil itu, sesuatu itu yang saya maksud adalah dalil ya. Ijtihad. Sesuatu yang diijtihadi atau dalil yang diijtihadi itu berarti dalil yang membutuhkan pemahaman qat'i atau dalam bahasa Al-Qur'annya namanya muhkamat yang sudah cetha welo-welo, apa? Cetha welo-welo. Bahasa Inggrisnya itu ya. Cetha welo-welo ya. Sungguh jelas. Nah, kalau dalil itu bersifat qat'iyud dilalah ya. Qat'i atau yang pasti, yang muhkamat dalam hal pemahaman atau kandungan hukumnya, maka kesimpulan hukum dari dalil seperti itu namanya nas, bukan fikih. Namanya apa? Nas. Ini istilah disiplin ilmu ya, bahwa dalam penyebutan itu orang menyebutnya itu fikih, itu penyebutan, tapi dalam disiplin ilmu fikih, ilmu usul itu disebut bukan hasil ijtihad. Artinya wong kabeh itu memahami aqimus sholat, itu ya pasti menyimpulkan bahwa sholat itu adalah wajib. Baik dari dalil Qur'annya maupun dari dalil yang ada di dalam hadis. Ya, sholat itu hukumnya adalah wajib. Bahwa yang namanya khomer itu haram, itu nas. Tidak lagi ijtihad. Bahwa yang namanya anjing itu adalah najis, itu nas, karena hadisnya seperti itu. Yang tidak lagi memerlukan ijtihad. Tidak lagi memerlukan apa? Ijtihad itu. Jadi saya ulangi, kalau dalil dari sebuah kesimpulan hukum itu bersifat qat'iyud dilalah atau bersifat muhkamat, maka kesimpulan hukumnya itu disebut dengan nas. Nas, nas, ya, nas. Pakai shot ya, nasun. Sesuatu yang sudah ditetapkan atau dijelaskan dengan pasti di dalam Quran dan hadis. Bukan lagi wilayah ijtihadiyah gitu ya. Nah, kebalikannya itu adalah fikih. Kalau fikih itu dalilnya bersifat dhanni, maka disebut dengan dhanniyud dilalah. Jadi fikih itu sumber hukumnya atau dalil yang menjadi landasan dari sebuah kesimpulan hukum fikih itu adalah dhanniyud dilalah. Dalil apa? Dhanni. Dhanni itu artinya yang menimbulkan dugaan. Ya, lawannya tadi nih ya. Lawannya apa? Yang qat'i, yang muhkamat tadi ini. Yang dalam bahasa Al-Qur'an istilahnya mutasyabihat itu, mutasyabihat. Tapi kalau dalam fikihnya namanya adalah dhanni tadi. Karena teks yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis itu memang terkadang ada teks atau kalimat yang
bersifat multitafsir, yang bersifat mushtarak, ya, yang bersifat mujmal. Istilah-istilah usul fikih ya, tidak perlu saya jelaskan satu persatu, tidak mari-mari nanti ya, karena semuanya mengandung sebuah pengertian ya. Ada yang bersifat am, ada yang bersifat mutlak. Intinya itu pemahamannya itu tidak satu gitu loh ya, ada sekian pemahaman. Nah, karena ada tagline seperti itu, maka di situ terjadinya proses pemahaman, perlu adanya pemahaman, perlu adanya usaha untuk memahami ya tag yang seperti itu, yang membutuhkan penafsiran, pemahaman, penjelasan, yang membutuhkan adanya taksis, pengecualian, ya, membutuhkan adanya takyid. Takyid itu memberikan batasan terhadap sebuah tag. Nah, dalil yang seperti ini namanya dhanniyut dilalah. Nah, kesimpulan hukumnya itu namanya fikih. Ya. Kesimpulan hukumnya namanya apa? Fikih. Itu perbedaannya. Jadi kalau dalilnya bersifat qat'iyud dilalah, maka kesimpulan hukum namanya nas, dalilnya bersifat dhanniyud dilalah, maka itu disebut dengan fikih itu tadi. Oke. Aqobah 1, Aqobah 4, ya, wali santri. Nah, ini pagi hari ini kita membahas tentang fikih itu tadi ya. Oke, silakan nanti untuk bisa disampaikan yang perlu diperjelas ya, yang perlu diperjelas, yang perlu dipertanyakan. Jadi saya kira nek wong mulang ya butuh paham inilah gitu. Ya, paling tidak itu tahu secara umum ya, secara apa? Secara umum. Gelondongan itu paham gitu ya. Meskipun detailnya itu ya menjadi pilihan nanti ya, spesialisasi ya. Oke, saya teruskan. Jadi apa bedanya tadi? Kalau nas itu dalilnya bersifat apa? Qat'iyud dilalah. Kalau fikih dhanniyud dilalah. Kalau nas itu bukan produk ijtihad. Memang itu langsung diambil dari nas. Diambil dari dalil yang bersifat sharih, yang muhkamat tadi itu, yang qat'i itu. Jadi orang moco itu bisa langsung ruh yang dikehendaki itu begini gitu ya. Bahwa laki-laki dalam hal warisan itu mendapatkan bagian 2 dari perempuan, itu sangat jelas sekali itu. Itu nas. Tidak lagi fikih. Paham ya? Karena di sana dikatakan lidzakari mislu hadzil unsay. Bahwa saudara kandung itu tidak boleh dikawin, itu nas. Tidak lagi fikih. Ya, tidak lagi apa? Fikih. Karena tidak diperlukan ada ijtihad itu tadi. Tapi kalau dhanniyud dilalah itu perlu adanya tadi ijtihad, yang dalam bahasa definisi fikih tadi al-muktasab. Muktasab itu artinya yang diupayakan, yang digali, yang diupayakan. Harus ada ijtihad di dalamnya. Ijtihad itu apa tuh? Badlul wus'i linail hukmi, ya. Badlul wus'i itu mengerahkan kemampuan untuk bisa mendapatkan hukum. Itu namanya ijtihad. Terjemahannya menggali hukum ya. Anda bayangkan kalau menggali sumur, itu untuk mencari apa? Air kan? Dia kan harus mengerahkan kemampuan. Ini menggali hukum. Yang digali dari sumbernya. Sumbernya apa? Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Sumber tambahannya. Kok ada tambahan? Karena tidak bisa ditemukan langsung di dalam Al-Quran atau hadis, maka lalu kemudian dipersilahkan oleh Nabi untuk mencari berdasarkan ijtihad dan qiyas itu. Kalau dalam mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah itu begitu. Oke ya, jadi saya ulang. Jadi kalau fikih itu dari dalilnya apa? Yang bersifat dhanniyud dilalah. Apa? Dhanniyud dilalah. Jadi begini ya, Al-Quran itu dari segi wurud. Wurud itu datangnya. Itu qat'i lurud, pasti benarnya. Dari segi datangnya. Jadi kita harus yakin, harus beriman bahwa Quran itu qat'iyul wurud. Bahwa Al-Quran itu dari Allah. Pasti itu. Pasti. Qat'i itu pasti. Pasti datangnya minallah. Qat'iyul wurud minallah. Paham ya? Dan pasti benar. Tetapi dari segi pemahaman di dalamnya, dilalah itu pengertian yang terkandung di dalamnya, itu 2 kemungkinan. Ada yang qat'iyud dilalah ya. Tadi kan wurud namanya. Kalau Quran itu
wurud. Waroda itu datangnya. Waroda itu datang. Dari segi datangnya Al-Quran itu pasti benarnya. Minallah. Ya. Tapi berbeda kalau kita lihat dari aspek dilalah. Dilalah itu pemahaman yang dikandung di dalam Al-Quran. Di dalam teksnya Al-Quran itu ada dua kemungkinan tadi. Ada yang qat'iyud dilalah. Dari segi pengertiannya itu ada yang sudah pasti. Yang melahirkan namanya apa tadi? Nas. Namanya nas. Hukumnya disebut dengan nas. Yang kedua ada dilalahnya itu bersifat dhanniyud dilalah. Itu yang melahirkan apa namanya? Fikih itu tadi. Ya contohnya beginilah dalam Quran itu. Tentang masalah wudu ya. Yang sering saya sampaikan itu. Wamsahu biru'usikum. Ya. Wamsahu biru'usikum. Dalam hal wudu. Biru'usikum bi itu mustarok. Bi itu lafaz yang mengandung makna yang tidak satu. Maknanya itu banyak bi itu. Gitu ya. Nah, para ulama, para mujtahid itu, para imam memberikan pemahaman bi itu lalu berbeda-beda mazhab itu. Ada yang memahami ba itu litaba'id. Orang Arab menggunakan itu. Gitu ya. Jadi orang Arab itu menggunakan ba itu dalam banyak pengertian. Ada yang digunakan untuk litaba'id. Ba'dun sebagian. Berarti kalau wamsahu biru'usikum, maka difahami dengan sahu ba'do ru'usikum. Berarti kesimpulan hukumnya yang diusap kepala ketika wudu itu, mengusap kepala itu adalah sebagian. Wamsahu biru'usikum ay ba'do ru'usikum. Itu huruf jerba, satu huruf itu ya, menimbulkan perbedaan. Karena huruf jerba itu mustarak pemahamannya. Yang kedua, ada yang memahami ba itu lil ilsaq. Kalau Imam Syafi'i memahaminya litabi tadi ba'do ru'usikum ya kamu usap sebagian rambutmu, sebagian itu ya sebagian. Meskipun sedikit itu sebagian sudah. Ya. Lagi di sini ada bahasa gitu ya. Al-Qur'an itu adalah ada bahasa. Bahasa itu yang perlu pengertian, gitu ya. Bahasa itu mengandung pengertian. Nah, ketika yang punya bahasa itu orang Arab itu memahami dengan berbeda, disitulah ada potensi terjadinya perbedaan pemahaman itu. Karena makanya fikih itu pasti ada khilaf. Ada khilafiyah, pasti ada apa? Khilafiyah, ada perbedaan. Karena fikih itu hasil sebuah proses pemahaman. Jadi kalau Imam Syafi'i itu memahaminya wamsahu biru'usikum dipahami apa? Wamsahu ba'do ru'usikum. Karena baknya diartikan litaba'id. Apa? Litaba'id. Untuk arti sebagian. Tapi kalau Abu Hanifah memahaminya ba itu lil ilsaq. Ilsaq itu artinya ketemu, menemukan. Ilsaq yadikum ala ru'usikum. Ini ya, menempelkan, mengusapkan dengan menempelkan tanganmu ke dalam kepalamu. Jadi paling nggak itu sekian. Kalau Abu Hanifah itu, mbaknya itu diartikan ilsaq. Ilsaq itu artinya bertemu. Kayak saya mengatakan marortu bi Zaidin. Saya lewat ketemu dengan Zaid. Ketemu, berarti mempertemukan. Tidak boleh kalau hanya begini, tidak boleh. Harus ini lalu ditempelkan. Kira-kira 2/3 dari rambut ini. Nah ini kalau Abu Hanifah tidak sah. Imam Syafi'i sah tidak? Sah karena sebagian tadi ini. Dalilnya sama loh ya. Ba tadi ini. Ya. Ini satu contoh. Ada kalimat atau huruf, bahkan di dalam Quran ada kalimat yang mengandung makna yang bersifat ganda, yang tidak satu itu. Berbeda lagi dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik baknya itu dianggap bak li ziyadah, untuk tambahan. Karena tambahan maka dia tidak punya makna. Wamsahu biru'usikum ay wamsahu jami'a ru'usikum. Wah, itu kan berarti semua yang diusap. Kalau dalam pemahaman Imam Malik itu ya semua diusap. Diusap kabeh ini. Paham ya? Ada cara musabnya begini. Turunkan ke belakang, tarik lagi ke depan. Kira-kira apa tadi? Ba, lafadznya bersifat mustarak, punya makna ganda itu, yang lalu menimbulkan banyak pemahaman. Nah, disitulah kesimpulan hukumnya itu namanya fikih. Namanya apa? Fikih. Fikih ala mazhab Syafi'i tadi itu ya. Maka lalu muncul mazhab itu. Mazhab itu adalah cara mereka
bagaimana memahami sebuah metodologi, cara, kaidah, rumusan pemikiran dan hasil pemikiran itu mazhab oleh imam tertentu yang lalu kemudian menjadi pedoman, diikuti oleh yang lain, itu namanya mazhab. Jalan kita pergi memahami hukum. Dhahaba madhabun itu ya. Imam Syafi'i punya pemahaman. Sehingga rumusan Imam Syafi'i itu punya kaidah sendiri, Abu Hanifah punya kaidah, punya prinsip. Yang dari kaidah rumusan ini lalu akan melahirkan cara berpikir. Jadi mindset-nya itu ada gitu. Sehingga orang banyak para ahli fikih, usul fikih itu yang melakukan semacam kajian terhadap rumusan-rumusan kaidah-kaidah berpikir dari masing-masing mazhab. Itu namanya manhajnya. Ya, manhaj itu metodologinya, metode berpikirnya, rumusannya itu lalu dikumpulkan menjadi sebuah ilmu khusus. Oh gitu, manhaj. Cara mereka, cara ini berpikirnya begini, maka lahirnya kayak begini, gitu kan ya. Ya, saya punya kitab yang itu namanya Takhrijul Usul alal Furu'. Itu berbicara tentang bagaimana memahami konsep dasar dari masing-masing imam dalam berpikir tentang, dalam berijtihad itu yang lalu melahirkan sebuah pemikiran yang bisa berbeda itu. Itu banyak kitab-kitab sekarang yang berbicara tentang itu. Paham ya? Jadi kalau fikih itu dari mana? Dari hasil apa? Ijtihad. Dalilnya bersifat dhanniyud dilalah. Dalilnya bersifat apa? Dhanniyud dilalah. Kalau nas, dari dalil yang bersifat apa? Qat'iyud dilalah. Kalau dari segi datangnya Al-Quran, pasti qat'iyul wurud. Apa? Qat'iyul wurud. Itu pasti benarnya datangnya. Nah, hadis ada dua. Kalau hadis, datangnya itu ada dua. Ada yang qat'iyul wurud, hadis ya. Ada yang dhanniyul wurud. Yang qat'iyul wurud itu hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu pasti benarnya. Mutawatir itu yang diriwayatkan orang banyak di masing-masing tingkatan. Dalam tingkatan para rawi dalam sanad itu dia diriwayatkan banyak orang. Itu namanya mutawatir. Ada yang menyebut 13 orang minimal. Ini 13 orang yang ikut ngaji, nanti masing-masing punya murid lagi 13. Dari murid 13 itu masing-masing punya murid lagi 13. Terus begitu. Mutawatir, yang mereka tidak mungkin bersekongkol untuk melakukan kebohongan itu. Nah, yang seperti ini, yang mutawatir itu yang disebut qat'iyul wurud. Itu di bawah Quran. Kualitas kebenarnya itu di bawah Al-Quran. Al-Quran itu semuanya qat'iyul wurud. Hadis itu yang qat'iyul wurud hadis apa? Mutawatir. Nah, kebalikan mutawatir namanya hadis ahad. Hadis ahad ini yang diriwayatkan oleh rawi yang jumlahnya kurang dari mutawatir, gampangnya begitu. Kalau tadi kita mengikuti yang 13, pendapat yang 13 berarti kurang dari 13. Dalam setiap tingkatan atau dari beberapa tingkatan yang ada gitu ya. Sahabat itu terulah, sabi'inya nanti hanya 10 atau 7, itu menjadi tidak mutawatir sudah. Ya. Jadi yang mutawatir, kalau hadis itu apa? Yang qat'iyul wurud itu yang apa? Yang mutawatir. Hadis apa? Mutawatir. Yang hadis ahad itu balikannya mutawatir, yang kurang dari jumlah rawi tadi ini, itu disebut dhanniyul wurud. Apa? Dhanniyul wurud. Jadi yang hadis ahad itu dhanniyul wurud. Hadis yang dhanniyul wurud. Tapi dari segi dilalahnya sama. Gitu ya. Hadis itu ya ono hadis yang qat'iyud dilalah, ada hadis yang bersifat apa? Dhanniyud dilalah. Mutawatir pun juga begitu. Sama dengan Quran tadi, dari segi dilalah atau kandungan pemahamannya, hadis mutawatir pun juga ada hadis yang bersifat apa? Dhanniyud dilalah, ada yang bersifat apa? Qat'iyud dilalah. Hadis yang dhanniyud dilalah itu yang melahirkan fikih. Sama gitu. Oke ya, ini kita pemahaman fikih. Apa sih fikih itu? Fikih adalah hukum syariat yang bersifat amaliyah. Balikannya bukan bersifat apa? Yang i'tiqadiyah, yang dihasilkan dari proses ijtihad dari dalil-dalilnya yang bersifat tafsil, yang terperinci. Tafsil itu artinya dalil yang terperinci. So, nanti ada dalil ijmali. Ijmali itu dalil yang sifatnya umum. Ya, kalau yang sifatnya umum itu nanti lahirnya namanya usulul fikih.
Dalil umum itu kayak gini, sebuah perintah itu adalah wajib. Al-amru lil wujub, itu namanya dalil umum. Rumusan umum ya, dalil itu rumus ya. Kaidah umumnya bahwa perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib, itu dalil umum. Itu nanti produknya berupa usul fikih. Aqimus shalat itu apa? Oh, perintah. Paham ya? Perintah. Tapi kalau sudah dikaitkan bahwa perintah, bahwa sholat itu diperintahkan, fikih. Bahasanya di mana? Usul fikih. Tapi kalau sudah terkait dengan sebuah perbuatan atau ibadah tertentu atau kasus tertentu, masalah tertentu, yang namanya sudah tafsili. Sudah apa? Tafsili. Bahwa minum khamr itu adalah haram. Itu sudah tafsili. Jadi haramnya sudah terkait dengan perbuatan. Gitu ya. Sudah terkait dengan apa? Perbuatan. Kalau sudah dikaitkan dengan mukallaf, namanya kemarin itu haram, itu disebutnya akibat perbuatan. Jadi kalau fikih itu produk ijtihad dari dalil yang bersifat apa? Tafsir itu. Kalau yang ijmal itu nanti itu produknya disebut dengan usul fikih itu. Masuk kategorinya usul fikih. Makanya kalau dalam pelajaran usul fikih itu begini, aqimus shalat, paham ya? Iqamatus sholati ma'muratun. Wa kullu ma'muratin wajibatun. Nah, kalau saya wa kullu ma'muratin wajibatun, ini masih dalam usul fikih ya. Terus ketika iqamatus sholati wajibatun, itu sudah fikih. Ya, fikih. Wah, ini sudah di guru usul fikih baru nanti ya. Namun nanti ya. Ngajar usul fikih. Ini apa? Ngajar apa? Sosiologi fikih namanya. Fikih sosiologi ya. Fikih sosialnya. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Ini pemahaman secara umum. Besok kita insya Allah sudah masuk peminat tuh ya. Langsung masuk pada kasuistik. Ayo silakan. Zaki? Ada yang tanya? Jadi melalui perkembangan di era modern ini, jadi yang banyak perkembangan itu apakah hanya kaitannya dengan dalil yang berbuat dunia bilalah yang berarti berarti tidak empat. Qat'i dilalah itu sudah tidak lagi ada wilayah istihad. Ya. Tapi kalau yang bersifat apa? Dhani dilalah itu ijtihadiyah. Dimungkinkan. Jadi pada tingkat mengembangkan hal-hal yang bersifat belum pernah ada, maka lalu kemudian ada konsep kias itu ya kalau dalam mazhab Syafi'i itu ya, kias itu. Kias itu adalah cara untuk menganalogikan, menyamakan, ya mengilhak. Ilhak itu menyamakan antara satu peristiwa, yang peristiwa itu belum pernah dilakukan proses pembahasan terhadap peristiwa yang sudah sejenis ya, yang punya alasan atau ilat yang sama, yang sejenis, yang sudah ada hukumnya. Gitu. Jadi ijtihadnya itu sudah lebih gampang, lebih mudah. Ya, cukup dengan melakukan bentuk ilhak, menyamakan, menggalinya. Kalau itu disebut ijtihad ya boleh. Ijtihad itu kan menggali hukum ya, ijtihad itu. Nah, ijtihad itu kan ada beberapa prosedur, ada beberapa tingkatan yang terkait dengan kasus hukumnya. Orang yang berijtihad juga ada beberapa tingkatan. Ada ijtihad itu yang bersifat mujtahid itu yang mujtahid mutlak, yang mustakil, yang dia memang seorang Imam Syafi'i itu ijtihad, ya dia adalah tokoh yang ijtihad pertama gitu ya, yang menggali langsung gitu. Tapi ulama yang setelahnya kan sudah tidak lagi bersifat mustakil, bersifat independen, tapi dia sudah mengikuti metodologi yang dilakukan oleh para imam terdahulu. Jadi kalau sekarang itu ada bahsul masail, itu lebih pengembangan hukum dari rumusan-rumusan yang sudah manhaj, ya, rumusan atau manhaj, kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan
Substansinya terkadang itu sama, gitu ya substansi. Bedo jenengi, gitu ya. Bedo jenengi. Tapi substansinya sama. Narkoba itu sama-sama substansinya memabukkan. Cuman jenis bahannya berbeda. Ya sudah, tinggal dikiaskan saja. Narkoba apalagi itu ya, pil, ganja, waktu dulu tidak ada ganja ya. Semua yang memabukkan kullu muskir haram. Itu sudah. Apakah iskar? Dia ada iskar, ya haram. Li'annahu yukhammiru al-aql, karena dia bisa mengganggu, merusak terhadap akal. Jadi kalau saat ini terjadi peristiwa dan banyak macam perkembangan teknologi dan itu, yang dibutuhkan sesungguhnya adalah proses melakukan ilhaq tadi itu ya, menganalogikan, menyamakan atau menggali hukumnya dengan rumusan-rumusan yang sudah ditetapkan oleh para ulama, para mujtahid terdahulu. Ibaratnya rumusannya ono kabeh. Ya. Kayak Anda punya rumus matematika kan ada rumus. Tapi semua soal itu kan kembali kepada rumus itu nanti ya. Hampir sama. Mestinya punya rumus. Rumus itu yang menentukan. Kemarin itu ya, ada inovasi, ada kreativitas, ada dinamika gitu, muamalah itu ya. Karena Islam hanya mengatur hal-hal yang bersifat prinsip, pokok-pokoknya saja gitu ya. Islam hanya mengatur tidak boleh ada, kalau jual beli itu tidak boleh ada saling merugikan, namanya gharar. Nah, tidak boleh saling menipu ya, harus saling memberikan kemanfaatan. Itu sifatnya tinggal mengembalikan pada apa? Atau rumusan tadi itu. Enteng lah gampangannya. Ya, tarjih, majelis tarjih kalau di Muhammadiyah DN itu basul masail, musyawarah, macam-macam itu ya sifatnya tinggal nyocoknya saja dengan rumusan dan kaidah yang sudah ditetapkan itu. Tapi boleh berbeda. Dan penetapan hukum itu sesungguhnya ketika sudah dalam suatu waqi'iyah, ya, oke, itu kasuistik tertentu, maka tentu pertimbangannya itu lebih banyak ke sosiologis. Ya. Karena hukum itu kan sekali lagi untuk dilakukan, itu ya. Yang paling memungkinkan untuk diterima, dilakukan itu yang mana pilihan hukumnya itu. Ya. Sehingga lebih kondisional tadi ini ya. Yang penting dia punya prinsip, punya cantolan dan alasan hukum yang kuat. Sehingga pilihan-pilihannya itu bisa disesuaikan dengan apa? Kondisi, keadaan, tuntutan masyarakat itu. Yang bisa, satu masyarakat dengan yang lain itu bisa berbeda. Makanya kalau hukum Islam itu dijadikan mentah-mentahan sebagai hukum dalam konteks hukum bernegara, menjadi landasan untuk keputusan pengadilan, itu memang tidak mudah. Bisa, tetapi harus ada kodifikasi yang disepakati kan? Kodifikasi yang disepakati. Karena ada banyak mazhab itu. Itu problemnya. Nanti kan, saya tidak mengikuti mazhab ini kok. Contoh begitu ya. Karena dia masih bisa mengambil pilihan secara agama. Itu contoh ya, persoalan cerai ya, persoalan cerai. Apakah cerai itu harus di depan hakim? Itu kan persoalan khilafiyah. Umpamanya begitu kan. Nah, kodifikasi hukum dalam kompilasi hukum Islam harus di depan hakim, baru dinyatakan sah. Tapi secara fikih kan tidak harus ada di depan hakim. Nah, orang bisa mengelak itu. Kan begitu toh? Saya sudah cerai gitu. Hakim tidak memutuskan, saya tidak ada urusan. Saya sudah tidak. Nah, itu kan. Paham ya? Makanya lalu kemudian menjadi timbul artinya begini, orang bisa melakukan ketidakpatuhan, melakukan perlawanan atas sebuah hukum ketika hukum itu bersumberkan dari persoalan fikih itu ya. Meskipun negara bisa memaksa, saya ulangi ya. Tapi secara fikih dia menurut agama
aku sudah cerai atau aku belum cerai, itu umpamanya begitu kan bisa. Itu kan problem. Gitu. Karena sekali lagi agama itu ditentukan oleh sebuah keyakinan kita, gitu. Lalu kemudian pilihan pemahaman atas sebuah hukum itu. Ya sudah, Anda memahami yang mana gitu kan. Meyakini yang mana di tengah adanya perbedaan itu gitu. Jadi sekali lagi kalau sudah berbicara ijtihad terkait dengan konteks kehidupan sosial bernegara, maka harus mengambil pilihan yang disepakati oleh semua itu ya. Nah, baru ditetapkan oleh negara nanti yang memutuskan untuk menjadi dasar penetapan hukum di pengadilan. Nah, itu tidak gampang kan itu ya. Itu kalau hukum agama. Makanya formalisasi hukum Islam itu rawan menimbulkan konflik di internal Islam sendiri, gitu ya. Karena Islam itu banyak sekian mazhab. Gitu ya. Jangankan kok di internal Islam, di internal NU saja itu ada sekian mazhab. Syafi'i saja ada sekian macam pendapat. Syafi'i pun ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ya. Ada Imam Nawawi, Imam Rafi'i yang pemahamannya sudah berbeda juga. Paham ya? Apalagi sudah sekian, ditarik dalam organisasi. Buang tambah ramai mana, artinya sudah tambah banyak lagi kepentingan organisasinya. Ya. Nah itu problem kan, tidak mudah menjadikan formalisasi hukum syariat. Kita tidak akan selesai urusan persoalan penetapan hukum, kapan kita ngurusi uang mangan, kapan ngurusi ini kalau itu gitu. Makanya Islam itu fleksibel, tidak semua harus diformalisasikan. Paham ya? Tapi kalau Anda bisa formalisasi, silahkan, itu sebuah pilihan, tidak dilarang juga gitu. Tapi jangan dipaksakan. Problemnya kan ada kelompok tertentu yang memaksakan formalisasi hukum itu yang semuanya harus serba syar'i. Ya. Naik becak yang syar'i gitu ya. Warung pecel yang syar'i, undi-undi yang syar'i, itu semuanya kan repot kalau sudah begitu. Kita menetapkan halal saja susahnya setengah mati kok ya. Sehingga dalam Islam kan ya sudahlah, pokoknya kamu nggak jelas-jelas itu ada anjingnya, ada babinya, nggak ada najisnya, ya makan berarti itu halal. Enak kan itu begitu. Contohnya begitu ya. Jadi problem kalau sudah terkait dengan penetapan hukum dalam persoalan yang bersifat sosial ya, terkait dengan persoalan pilihan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada pertanyaan? Iya. Niki saking guna ilmu fadilatif. Mohon pengalaman Andri, iya. Izin bertanya, apakah boleh mengikuti mazhab yang berbeda-beda? Dan bagi orang awam untuk mengikuti mazhab itu harus berdasarkan pertimbangan hukum. Iya. Jadi kemarin saya jelaskan, yang tidak boleh itu takhiyatnya mengikuti mazhab Abu Hanifah itu tidak boleh. Wudhu itu satu qadhiyah, ya. Cara wudhunya pakai Syafi'i, batalnya Abu Hanifah itu tidak boleh, namanya talfik. Ya. Tapi bahwa intikal mazhab itu diperbolehkan sepanjang tidak dengan semangat mencari sing enteng-enteng. Ya, yang penting tadi ya, tidak satu qadhiyah itu. Dalam satu qadhiyah itu mesti mazhab itu dalam kasus ininya ada yang ngebot, dalam hal ini ada yang ringan, itu mesti begitu. Ya kan memang ulama dalam beristihad itu kan betul-betul berdasarkan ilmu, berdasarkan keikhlasan ya, bahwa itu tidak golek sensasi atau tidak cari yang gampang-gampang, itu tidak. Itu. Dalam wudhu itu kan di sana Imam Syafi'i ono abote, ono entenge, gitu kan. Abu Hanifah ono abote, ono entenge. Karena wudhu itu kan ada kaitan dengan cara wudhunya, ada kaitan dengan batalnya wudhu, ada kaitan dengan alatnya wudhu, air. Dalam persoalan air saja itu loh perbedaan pendapat, gitu ya. Nah kita dalam satu qadhiyah itu satu bangunan perbuatan, wudhu itu ya harus satu mazhab. Ulama mensepakati begitu, tidak boleh talfik. Karena kalau talfik itu akan terjadi tanakut. Anda wudhunya pakai Syafi'i, batalnya wudhu pakai Abu Hanifah, maka akan terjadi pertentangan nanti. Gitu kan, akan terjadi pertentangan. Imam Syafi'i mengatakan cukup dengan mengusap gini, Abu Hanifah harus sebagian. Nah, Abu Hanifah menyentuh istri itu tidak batal. Imam Syafi'i itu batal. Itu kan
Nanti kalau terjadi taufik itu akan diambil sih gampang-gampang dok kan gitu ya, enteng-enteng. Munculnya nanti kemudian takfif, gitu ya, takfifat itu. Boleh enteng-enteng itu yang tidak boleh. Jadi sekali lagi intiqal madzhab itu boleh dengan catatan satu qadhiyah tadi ya. Satu qadhiyah apa qadhiyah? Satu bangunan perbuatan utuh gitu ya.